Shalom, perkenalkan nama saya Petrus Klediwau. Saya akan menjelaskan politik dalam Perjanjian Baru. Masa pemerintahan Romawi. Negara Romawi terdiri sejak tahun 750 Masehi. Semula, negara ini hanya terdiri dari beberapa kelompok masyarakat di beberapa desa yang akhirnya merebut banyak kota. Negara ini menjadi kekaisaran yang besar sejak tahun 265 Masehi. Wilayah kekuasaan Kaisar Romawi terbentang dari daratan Eropa sampai wilayah Palestina dan Afrika Utara. Beberapa kaisar Romawi memerintahkan pada masa pemulihan Perjanjian Baru. Misalnya, Kaisar Agustus 27 Masehi sampai 14 Masehi yang memerintahkan sensus penduduk di Palestina pada waktu Yesus mau dilahirkan. Kaisar Nore 54 sampai 68 Masehi adalah kaisar yang menganiaya orang Kristen. Paulus dan Petrus mati sebagai martir pada masa pemerintahannya. Kaisar Domitianus 81 sampai 96 Masehi. 96 Masehi dengan kejam orang-orang Kristen memerintahkan pada masa tua Rasul Yohanes. Saya Omikang Eneri Karlau. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang keadaan ekonomi di zaman Yesus dalam Perjanjian Baru. Berikut beberapa keadaan ekonomi di zaman Yesus Kristus. Keadaan ekonomi pada zaman Yesus memang belum bisa dikatakan lebih baik dari sekarang. Masyarakat waktu itu biasa mencari nafkah melalui hasil pertanian. Lahan-lahan untuk bertani biasa di daerah-daerah kecil, seperti di daerah Yudea dengan tanaman buah-buahan, di daerah Galilea dengan tumbuhan jagung, karena banyak menghasilkan jagung. Masalah ekonomi pada zaman Yesus identik dengan kata barter, artinya barang ditukar dengan barang, tidak menggunakan uang, sehingga banyak pengrajin kecil yang terus meningkatkan kemampuan mereka agar barang yang dihasilkan dapat ditukar dengan barang yang bisa membiayai hidup mereka. Namun masalah ekonomi seketika berubah. Ketika ada ekspansi yang dilakukan oleh Alexandria Agung, terbuka untuk melakukan hal yang baru seperti perdagangan ekonomi yang dibuka oleh Alexandria Agung, sungguh membawa perubahan bagi masyarakat yang kecil. Banyak masyarakat kecil menjadi kaya karena melakukan perdagangan dengan hasil yang mereka miliki. Rumah mereka model unik, lantai luar atau lantai masuk langsung berhubungan dengan lantai yang di dalam. Di belakangnya berupa kamar. Rumah pada zaman Yesus kadang gelap karena rumah tidak memiliki jendela. Pakaian pada zaman Yesus menunjukkan profesi mereka. Jubah yang berwarna ungu adalah jubah yang melambangkan kekuasaan yang bisa digunakan oleh raja-raja pada waktu itu. Pakaian mereka disertai dengan selubung kepala, sabuk atau ikat pinggang. Makanan mereka kebanyakan dari tumbuhan laksana, gandum, jelai, biji buah ara, dan buah zaitun. Hewan yang termaksud makanan mereka adalah domba dan lembu, sedangkan minuman mereka adalah anggur. Shalom, perkenalkan nama saya
Selektiva. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas pengetahuan perjanjian baru. Pembahasan materi yang saya bawa pada saat ini tentang budaya pada zaman perjanjian baru. Sebelum kita masuk dalam budaya perjanjian baru, kita akan membahas tentang pengertian budaya terlebih dahulu. Pengertian budaya adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengelola serta mengubah semesta alam. Secara umum, ada 3 lingkup budaya yang menjadi latar belakang situasi dunia pada perjanjian baru. Yang pertama tentang budaya Yunani. Budaya Yunani melalui Alexander Agung memberikan sumbangan yang besar dalam mempersatukan seluruh dunia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Hal ini memberikan pengaruh yang besar karena bahasa Yunani akhirnya dipakai sebagai bahasa internasional pada masa itu. Ini memberikan keuntungan menjadi bahasa internasional pada saat itu. Ini memberikan keuntungan yang sangat besar karena bahasa Yunani adalah bahasa berpikir, bahasa yang sangat dibutuhkan oleh penulis kitab dalam mengungkapkan istilah-istilah teologi yang relevan pada zaman itu. Budaya yang kedua adalah budaya Romawi. Penguasa Romawi yang menduduki tanah Israel atau Palestina menciptakan suasana yang relatif damai sehingga pembangunan jalan-jalan dan keamanan menjadi prioritas negara. Keadaan ini sangat diperlukan dalam mempersiapkan kedatangan Kristus dan juga ketika Injil disebarkan. Selain itu, ada banyak kontribusi yatim yaitu diberikan oleh orang-orang Romawi baik dalam bidang hukum maupun filsafat yang sangat berguna bagi persiapan penulisan kitab-kitab. Banyaknya fasilitas budaya, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga tentang budaya Yahudi atau Ibrani. Bangsa pilihan Allah ini tidak selalu berhasil dalam mentaati dan mengemban tugasnya sebagai umat pilihan Allah, sehingga Allah sering harus menghukum mereka dengan membuang mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa lain. Namun, justru dengan cara itu, Allah menggunakannya untuk maksud baiknya. Pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia, mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Ketika bangsa ini hidup dengan tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal dunia, bangsa Israel disadarkan dan akan penting. Kenalkan, nama saya Mihide Imar Nomleni. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan sosial. Sosial adalah sikap suka memperhatikan kepentingan umum seperti menolong orang. Secara sederhana, sosial suatu istilah yang memiliki makna yang sangat luas. Interaksi sosial adalah sifat dasar manusia dengan berinteraksi satu sama lain, merancang aturan institusi dan sistem di mana mereka berusaha untuk hidup. Sosial adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Sosial adalah berkenan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan sebagainya. Secara pengertian ini seringkali yang memiliki korelasi dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah subjek yang dipelajari dalam banyak ilmu sosial. Dalam ilmu sosiologi, interaksi sosial adalah urutan dinamis tindakan sosial antara individu atau kelompok yang mengubah tindakan dan relasi mereka karena tindakan dan relasi mereka tidak. Interaksi mereka adalah pembentukan dasar dan struktur sosial. Dalam definisi umum, interaksi sosial adalah setiap hubungan antara dua individu atau lebih. Interaksi sosial terdiri dari sejumlah besar interaksi sosial, fisik dan verbal yang menciptakan iklim untuk pertukaran perasaan, ide. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Kaleka Anagiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan masyarakat dalam perjanjian baru. Pengetahuan perjanjian baru dipelajari dalam rangka mendalami apa yang
apa yang tersembunyi di balik penulisan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru merupakan kitab yang paling sering dikhotbahkan dan yang paling disukai oleh pembaca. Tulisnya dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dalam budaya di sekitarnya. Perjanjian Baru ditulis berdasarkan pengalaman iman orang Yahudi. Mahasiswa akan diajak menggambarkan dalam keadaan masyarakat, bahkan lebih jauh menelisik Perjanjian Lama, di mana para pengikut Yesus hidup dalam tradisi Yahudi. Pusat pemberitaan dalam Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Uraikan dalam buku ajaran ini masih sangat singkat. Oleh karena itu, diajarkan kepada mahasiswa untuk membaca, mendalami buku lain, bahkan sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan dikat ini. Dikat ini yang dibuat ini bukan bahan lengkap, tetapi sebagian penuntun dalam mendalami Alkitab. Disadari dalam penyusunan dikat ini dijauh dari sempurna, sehingga mendalami kritik dalam saran serta menyelidikkan akan membangun dan memperlengkapi dikat ini. Sekian dan terima kasih. Salam, perkenalkan, nama saya Oscar Mabasa, dari kelompok 5, akan menjelaskan materi tentang transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari tempat lain ke tempat lain dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan penyerakan oleh manusia maupun mesin. Definisi transportasi beberapa ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Moriok 1978, transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, menurut Bowersox 1981, transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan, dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan suatu barang dan akan barang dari satu ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana. Yang ketiga, menurut Strenring 1974, transportasi adalah pemindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan lain dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Yang keempat, menurut Papakostas 1987, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus lain dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Terima kasih.